Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu kembali dengan video pembelajaran untuk teori satelit meteorologi pertemuan ke-10. Gak kerasa ya, udah pertemuan ke-10 aja. Berarti no longer selesai lah ya mata kuliah ini. Dan untuk pertemuan ke-10 sesuai dengan silabus, kita akan belajar tentang identifikasi jenis awan, CB dan MCS gitu. Mungkin terlihat tupek gitu ya, terlalu padat. Cuman karena mereka satu tipe dan saya yakin kalian juga dapat duluan malah gitu ya di praktikalnya. That's why ya seperti yang biasa orang bilang teori gitu ya. Teori is just teori gitu ya. Jadi teori akan dikasih dari beberapa source gitu ya terkait identifikasi ini gitu ya. Jadi nanti isinya banyak dari gabungan dari beberapa source yang berhasil saya kumpulkan kayak gitu. Mengenai eksekusinya atau praktiknya saya serahkan ke kelas praktikal, karena insya Allah nggak akan jauh beda juga gitu ya. Cuman mungkin teorinya sedikit lebih advance karena balik lagi seperti yang saya bilang, teori is just teori gitu ya. Teori tetaplah teori, eksekusi di praktek kayak gitu. Oke. Cuman kita harus berani untuk broaden our knowledge gitu ya. Setidaknya itulah yang membuat kita tetap keep moving forward. Untuk today's layout simple aja gitu ya. Ada cloud type identification, cumulus identification, and MCS identification. Sama sesuai judulnya. Okay, maybe I have to admit first, because I don't have any fair proportion for this topics, because I have much information in this topic, but not with this too, because I think it's related to each other. That's why I made apologies first. Okay, first we will learn about cloud type identification. Jadi identifikasi jenis awan. Nah, berdasarkan lecture material yang saya dapat dari dosen pengampu satelit di mata kuliah satelit semester sebelumnya gitu ya, untuk senior kalian baru Pak Anderson Panjaitan gitu ya. Di sana bapaknya bilang bahwa analisis dari jenis awan itu setidaknya ada dua, yakni subjektif dan objektif gitu ya. Dimana subjektif itu berdasarkan dari pengamatan mata atau yang biasa disebut dengan eyeball gitu ya. Nah, di sini contohnya gitu, kalian dikasih dua jenis citra, yakni pertama citra visible dan yakni kedua citra infrared. Dari sini gitu ya kita bisa lihat jelas, oh ternyata ada cyclone tropis gitu ya, ada kesesuaian. Meskipun kita tahu bahwa setiap kanal gitu ya atau setiap band itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Itu sudah kita bahas yang habis gitu ya kemarin. Misal gitu ya, kalau untuk sesuatu yang prominent seperti ini jelas kelihatan, tapi untuk hal seperti ini gitu ya di IR kelihatan tapi di sini tidak gitu. Makanya eyeball ini sangat subjektif gitu ya. Bagaimana untuk tidak subjektif? Kita butuh pendekatan yang namanya objektif gitu ya. Butuh pendekatan objektif yakni berdasarkan algoritma, yang dimana dari paper yang saya rujuk punya Mahayan dan Fatania tahun 2019. Untuk algoritma ini ada dua, yakni classical algoritma based approach gitu ya. Jadi pendekatan berdasarkan algoritma klasik gitu ya, bisa menggunakan cloud brightness atau reflektivitas contohnya. Nah ini adalah contoh pakai split window algoritma gitu ya, miliknya Purbantoro tahun 2018. Nanti insya Allah kita akan lebih detail terkait tipe algoritma ini gitu ya. Ini cuman masih awal aja. Nah yang kedua kita pakai machine learning gitu ya. Machine learning
atau bahasa kerennya gitu kan, machine learning itu subset of AI gitu ya, artificial intelligence. Artificial intelligence punya subset namanya machine learning punya subset namanya deep learning, ada yang namanya image recognition gitu ya. Itu juga bisa digunakan sebagai identifikasi dari cloud type, utamanya untuk yang objektif. Kemudian masih dari papernya Mahayan gitu ya, tahun 2019, selain dari ini gitu ya, subjektif dan objektif, kita juga bisa menggunakan properti ini gitu ya. Misal physical parameter dari cloud. Ya kan tadi kan untuk algoritma kan saya bilangnya cuma cloud brightness sama reflektivitas. Padahal bisa juga menggunakan properti yang lain. Misal physical parameter dari shape atributnya, kemudian fusion atau campuran dari multi scale feature dari awannya, kemudian color transformation, karena kan beda ya ketika awan itu sudah tumbuh menjadi cloud convective gitu ya, itu kan pasti color warnanya itu beda gitu ya, kontrasnya, kemudian density atau ketebalan dari cloudnya gitu ya, sama juga antara cloud sama convective sama stratiform itu beda gitu ya. Kemudian cloud shadow bisa juga dari clear sky background difference, atau mungkin feature extraction dari image image atau citra yang kita gunakan. Bisa juga dari ini kan physical parameternya, bisa juga dari cloud optical propertiesnya gitu ya, misal spectral content, kemudian panjang gelombang visible near infrarednya gitu ya, atau mungkin berapa sih thermal infrarednya, terus kemudian bagaimana perbedaan atau campuran fusion itu kan campuran gitu ya, blend dari different bandnya, atau misal spectral displacementnya dan sebagainya kayak gitu ya. Jadi kalau ini benar-benar dari physical parameter cloudnya, kalau ini cloud opticalnya, jadi dari kanal atau imagery yang kita pilih kayak gitu. Nah kan tadi ada subjektif ada objektif, kita mulai dari subjektif dulu gitu ya. Ya ini cuman awalan aja, mungkin recall terkait pengetahuan meteorologi umum metode numerik dong, meteo umum gitu ya, pendahuluan meteo atau apapun namanya gitu ya, bahwa awan itu terbagi menjadi banyak gitu ya, ada dari ketinggiannya, ada awan tinggi, awan rendah, awan menengah, kemudian dari jenisnya ada stratiform, ada cumuliform kayak gitu ya. Dan ini adalah contoh-contoh jenis awan gitu ya, ada CB gitu ya. CB ini termasuk convective cloud juga, awan rendah yang dia menjadi main aim atau main purpose of extreme weather analysis misal kayak gitu ya, karena dia terkait sama extreme weather, hujan deras, angin kencang, anything kayak gitu ya. Dia karena memiliki base cloudnya termasuk rendah gitu ya, tapi dia menjulang ke atas kayak gitu. Dan juga ada awan-awan tinggi seperti CS, cirrus stratus, CI, cirrus, kemudian ada cirrocumulus atau CC gitu ya. Kemudian awan menengah gitu ya, ada AS, ada AC, kemudian ada ada nimbus stratus gitu ya, awan hujan gitu ya. Kemudian untuk awan rendahnya ada stratus, cumulus, dan sebagainya kayak gitu. Saya balikin, nggak saya coret-coret nanti takut timpang. Nah, based on dari ini bukan paper tapi kayak teks notebook dari Cira CSU. Jadi dia salah satu grup di mana di Colorado State University terkait meteorologi di fakultas meteorologinya gitu ya, di Cira Group, bahwa untuk identifikasi satelit menggunakan mata gitu ya, setidaknya kita harus mempertimbangkan parameter-parameter berikut gitu ya. Misal kalau kita menggunakan visible sama infrared, kita tahu gitu ya bahwa kok di visible
intensitas dari yang menentukan itu adalah intensitas dari reflektivitas gitu ya. Nih, visible itu reflection. Semakin tinggi gitu ya intensitas reflektivitasnya, artinya ada large water content di sana. Artinya thicker gitu ya. Jadi awalnya tebal dan dia brighter gitu ya. Dan untuk yang low level itu juga cenderung brighter gitu ya. Jadi lebih terang kayak gitu. Kemudian untuk infrared itu berdasarkan CCT atau cloud top temperature. Semakin rendah gitu ya tinggi puncak awannya, suhu tinggi puncak awannya, maka dia makin terang, dan sebaliknya gitu ya. Ini adalah contoh diagramnya gitu ya. Misal ini adalah contoh jenis awannya. Kalau ini cuman dari denser atau thinner gitu ya, bahwa kalau reflektivitasnya tinggi gitu ya, berarti dia awannya tebal. Dan kebalikannya, kalau dia rendah temperaturnya, berarti awannya awan tinggi. Dan ini adalah jenis-jenis awannya kayak gitu ya. Jadi misal gitu ya, awan yang lebih rendah itu cenderung lebih bright gitu nih, karena dia cakupannya seperti ini gitu ya. Karena CB juga termasuk awan rendah kan gitu ya. Jadi dia lebih bright kayak gitu. Dan dia juga CTT-nya juga rendah, makanya dia makin bright. Ini berdasarkan dari visible sama infrarednya. Kemudian dari forms atau bentuknya gitu ya, kita mengenal bahwa ada yang namanya stratiform. Stratiform itu kayak apa gitu ya? Ya, dia memiliki cloud area atau area awan yang dia itu CTT-nya merata gitu ya, even CTT, dan dia large extent gitu ya. Jadi dia mencakup daerah yang luas. Nah, kalau cirrus itu bentuknya streak atau coretan gitu ya. Coretan halus seperti yang tadi gitu ya di gambar awan sebelumnya. Ada coretan halus atau mungkin seperti feather like bulu gitu ya, seperti bulu ayam. Ini sudah tahulah kalian ciri-ciri dari meteo umum, saya hanya recall aja. Sedangkan kalau convective cloud gitu ya, kalau di satelit itu kelihatan seperti ini cloud sebenarnya small cloud cluster gitu ya. Jadi ada kecil-kecil gitu ya. Nah, ketika dia berkembang lebih dalam gitu ya, atau lebih lanjut, pasti dia akan increase thickness-nya atau ketebalannya, dan kemudian merge together kayak gitu. Ntar dia bisa menjadi CB tunggal atau Cometus tunggal kayak gitu ya. Atau misal ketika dia emang benar-benar individual cloud seperti CB, CG, CU gitu ya, cumulonimbus, Cometus, kemudian cumulus biasa gitu ya, dia memiliki pattern seperti linear, taper, seluler, dan sebagainya kayak gitu ya. Jadi misal kalau CB itu kayak linear gitu ya, kelihatan CB tunggal gitu ya dari atas, misal seperti itu. Atau misal dari tekstur gitu ya, bahwa kita tahu stratiform itu lebih smooth dan even cloud surface gitu ya. Jadi dia awannya tuh merata, kemudian dia tuh hampir sama dengan surface-nya, cuma mungkin bedanya nanti kalau di infrared dia jauh lebih dingin kayak gitu ya. Nah, kalau konvektif gitu ya, dia nggak merata, uneven gitu ya. Jadi dia kelihatan ada kayak gerunjal-gerunjalnya gitu ya, atau mungkin kelihatan kayak apa sih? Ada teksturnya di sana ya. Kalau di sini dibilangnya adalah rich cloud surface, jadi kayak ada bumpy-nya gitu ya. Karena apa? Karena misal kayak gini terus ada kayak gininya gitu ya. Nah, jadi kalau yang ini kan kalau status kan awannya rata, sedangkan kalau yang ini ada bumpy-nya gitu ya. Misal kayak gini, ada bumpy-nya. Nah, kemudian yang terakhir bisa dari movement gitu ya, dari pergerakan gitu, bahwa upper level clouds itu cenderung bergerak lebih cepat. Karena apa? Karena di lapisan atas kita tahu windnya itu lebih stronger gitu ya, lebih tinggi, lebih cepat, lebih kencang gitu ya, dan sebaliknya. Nah, kemudian juga change with time gitu ya, jadi perubahannya terhadap waktu. Kalau stratiform itu cenderung lambat perubahannya, beda sama CB yang dia kelihatan banget, karena kan kalau CB individual itu sekitar 20 sampai 30 menit atau mungkin dia 40-an menit gitu ya. Jadi perubahannya itu sangat kencang sekali gitu ya, dari yang mungkin awalnya biasa kemudian menjadi
apa tadi, bumpy atau mungkin uneven gitu ya, ada ridge-nya, structure-nya, jadi kayak gitu. Itu yang subjektif, dan ini setiap orang memiliki penilaian yang berbeda-beda gitu ya. That's why kita butuh kita butuh suatu method yang dia lebih objektif gitu ya. Nah, contoh yang pertama adalah pakai classical algorithm based gitu ya. Ini berdasarkan Somea tahun 2018, Somea dan Imasu tahun 2018, bahwa setidaknya ada 3 gitu ya. Ada 3 yang terkait classical algorithm based berdasarkan IR gitu ya, infrared gitu. Yang pertama adalah basic threshold method. Jadi kita menentukannya menggunakan nilai ambang batas gitu ya, metode nilai ambang batas dasar. Nah, prinsipnya dari mana gitu ya? Prinsipnya adalah bahwa bahwa awan itu memiliki reflectance atau pantulan gitu ya, pantulan yang lebih besar daripada surface karena dia lebih terang. Kemudian pada citra visible, dan kemudian pada citra IR gitu ya, itu suhunya kalau clouds itu jauh lebih rendah. That's why dia pasti memiliki threshold atau batas minimum. Kapan sih dia dikatakan reflectance-nya lebih tinggi, atau mungkin kapan sih dia dikatakan suhunya lebih rendah. Jadi ada threshold yang dipakai atau nilai ambang batas yang dipakai gitu ya. Nah, threshold ini gitu ya, itu bisa ditentukan dari satu set value, either buat reflectance atau misal untuk radians atau temperatur gitu ya. Nah, ini nanti, nah itu bisa juga, atau mungkin bisa di combine gitu ya, nggak satu-satu reflectance sendiri, IR sendiri, tapi juga bisa di combine gitu ya, combine threshold untuk meningkatkan confidence level of cloudy condition. Jadi kayak yang kemarin gitu ya, kita sudah belajar bagaimana sih kalau 2 kanal itu digabungkan gitu ya, itu menambah level confidence of keberadaan atau identifikasi dari awan itu sendiri. Cuman gitu ya, kekurangan dari basic threshold ini adalah susah untuk membedakan gitu ya antara awan sama highly reflective surface gitu ya. Jadi dengan permukaan yang mungkin dia memiliki reflectance yang juga tinggi. Contohnya adalah permukaan yang ditutupi snow. Kemudian juga kemarin kalau ada sun glint itu susah. Kemudian kalau misal dia di very cold surface, misal di mid latitude gitu ya, yang dia itu dingin sepanjang waktu, kayak misal di Rusia gitu ya, itu kan reflectance-nya juga tinggi, itu akan susah dibedakan gitu ya, apakah dia clouds atau dia objek yang lain. That's why paper itu menyarankan gitu ya, menyarankan untuk best akurasi atau akurasi terbaik bisa menyediakan precise database, misal menyediakan land cover type. Jadi ada disediakan bagaimana sih tutupan dari land cover dari suatu tempat itu gitu ya. Kemudian juga ada database terkait minimum reflectivity di setiap daerah atau di setiap lokasi. Kemudian ada juga terkait IR emisivitas, berapa sih IR emisivitas di setiap daerah itu, dan termasuk suhu permukaannya. Jadi dari sana nanti kita tahu gitu ya, mana yang dia itu objek surface atau mana yang dia itu clouds kayak gitu. Cuman ini memang banyak yang dipersiapkan, that's why ada kekurangannya sih threshold method. Kemudian yang kedua itu kita memanfaatkan CO2 slicing method gitu ya. Jadi dia menggunakan kanal CO2 gitu ya. Mungkin ini bisa beda-beda gitu ya, tergantung dari satelitnya, tapi yang pasti gitu ya, itu memanfaatkan data kanal karbon dioksida. Nah di sini berdasarkan papernya si Somea itu, dia itu pendekatan sih gitu ya. Jadi pendekatan menggunakan effective cloud amount ini ya, effective cloud amount dan cloud top pressure gitu ya, ini cloud top pressure gitu ya. Jadi dia itu didapatkan dari mana gitu ya, dari rumusan ini. Kita tahu ada awan kalau dia memiliki effective cloud amount gitu ya.
efektif cloud amount itu bisa didapatkan dari parameter-parameter ini. Misal R gitu ya, R itu adalah radiansnya gitu ya, radiansnya pada panjang gelombang tertentu. Kemudian RCLR itu adalah clear sky radiance gitu ya, ketika dia clear sky seperti apa gitu. Kemudian kemudian si ini sorry, saya recordnya malam-malam jadi saya ngantuk. Jadi ini mungkin B konstanta Planck kayak gitu ya. Kemudian P ini adalah pressure surface. Kemudian T-nya itu adalah transmittance, dan PC ini adalah CTP-nya gitu ya. Once kita tahu nilai cloud amount-nya, kita akan tahu nilai CTP-nya. Nah, dari sini gitu ya, dari CTP dari ECA-nya gitu ya, dari ECA dan CTP-nya kita tahu bahwa di sana ada awan gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah split window method gitu ya. Jadi menggunakan split window method, yakni prinsipnya bahwa cloud emisivitas itu ternyata bergantung dari panjang gelombangnya gitu ya. Makanya dibilangnya split windows. Kita memanfaatkan 2 atau 3 citra lebih gitu ya untuk melihat ini perbedaan atau brightness temperature difference gitu ya. Jadi perbedaan temperatur kecerahan dari suatu objek gitu ya, atau dari suatu objek dalam satu pixel di suatu citra kayak gitu, between two channels gitu ya, di antara 2 kanal. Kemudian magnitude dari BTD ini gitu ya, itu bisa merepresentasikan termodinamik gitu ya. Kenapa sih dia bisa digunakan gitu ya? Karena BTD ini gitu ya, brightness temperature difference ini itu berbeda antara untuk cloud optical thickness dan effective radiusnya gitu ya. Jadi bahwa ketebalan dari awan sama efektif radius gitu, efektif radius dari cloud partikelnya ini itu bisa dilihat dari bisa diidentifikasi dari brightness temperature. Makanya nilai dari brightness temperature itu berbeda berdasarkan dari fase termodinamik dari cloud partikelnya, apakah dia es, apakah dia water, apakah dia mix gitu ya. Ini adalah contohnya ya, kecoret-coret ya. Coba saya back, dia masih bisa nggak ya? Bisa. Nah, ini adalah contohnya gitu ya. Ini adalah contoh brightness temperature difference gitu ya, magnitude-nya, dan ini adalah brightness temperature pada satu kanal gitu ya. Bahwa ini adalah radius dari si ice cloud atau cloud partikelnya. Bahwa gitu ya. Dan ini adalah si optical thickness gitu ya, optical thickness-nya. Ini adalah optical thickness-nya. Bahwa optical thickness dan cloud radius itu berbeda gitu ya, dari magnitude-nya. Misal ketika cloud radiusnya itu lebih kecil gitu ya, sekitar 5 mikrometer gitu ya. Nah, dia itu ternyata memiliki perbedaan yang tinggi gitu ya, BTD yang tinggi untuk nilai yang sama dibandingkan dengan dengan cloud particle dengan memiliki radius yang lain. Dan di sini gitu ya, yang cloud particle yang lebih besar gitu ya, yang mungkin kita bisa anggap dia es atau mungkin bongkahan es dalam cloud particle, itu jauh lebih rendah BTD-nya jauh lebih rendah untuk function brightness temperature yang sama gitu ya. Jadi dia memiliki function yang berbeda. That's why kita bisa menggunakan method ini kayak gitu. Lebih lanjut terkait cloud algorithm method gitu ya, split windows algoritma, ini yang lebih baru, publication-nya milik Purbantoro tahun 2018. Dia menggunakan Himawari 8 untuk 6 kasus di Jepang gitu ya. Nah, dia itu
menggunakan Himawari, dan untuk validasinya menggunakan Calypso LiDAR data gitu ya. Nah, sebelum dia memutuskan menggunakan atau mendevelop si split window algoritma ini, dia juga memaparkan gitu ya apa aja sih yang udah dilakukan sama peneliti-peneliti sebelumnya gitu ya. Nah, peneliti sebelumnya yang paling banyak itu dari Inoue gitu ya, perbedaan dari kanal gitu ya. Dari kanal 11 yang tadi yang kita lihat itu adalah punyanya Inoue. Kemudian diperbaiki menggunakan Kurbantoro gitu ya, bahwa kalau winter sama summer itu thresholdnya beda gitu ya, untuk BT brightness temperatur dan juga untuk BTD-nya, dan juga untuk panjang gelombangnya pun juga berbeda, dan untuk clouds yang diidentifikasinya juga beda, dia jauh lebih bervariasi. Karena apa juga? Karena juga Himawari memiliki resolusi yang jauh lebih tinggi kayak gitu ya. Nah, dari threshold ini gitu ya didapatkan rumusan gitu ya, bahwa BT dihitung dari C0 ditambah C1 kali TE ditambah C2 kali TE kuadrat, di mana C0, C1, C2 ini adalah apa sih? Koreksi gitu ya. Masih ingat dengan UTS kemarin gitu ya, itu kan ada nilai-nilainya kan untuk setiap panjang gelombang. Nah, itu adalah C0, C1, C2-nya, dan TE-nya itu dihitung dari ini gitu ya. Dari rumusan ini. Ini adalah konstanta Planck gitu ya, kalau nggak salah konstanta Planck, ini panjang gelombangnya, dan kemudian ada I, itu adalah radiansnya dihitung dari albedo setiap pixel yang didapat. Hasilnya bagaimana gitu ya? Hasilnya didapatkan seperti ini gitu ya, ini thresholdnya, dan ini adalah nilainya gitu ya. Ketika BTD-nya BTD1 gitu ya, BTD1 sama BTD2-nya seperti ini, itu adalah jenis-jenis awannya gitu ya. Untuk lebih ininya bisa dibaca punya Kurbantoro gitu ya, bagaimana dia mendapatkan ini untuk yang split windows. Kemudian bisa juga dari another method, yakni high resolution cloud analysis information atau HCAI gitu ya. Yang ini tuh ini sebenarnya diagramnya saya dapat dari Kadowaki tahun 2019, yang dia itu sebenarnya ngambilnya dari Suzuki gitu ya, Suzuki tahun 2016 Suzuki 2016 kalau nggak salah, terkait sama HCAI algoritma punyanya Himawari tahun 2016. Nah, di sana gitu ya, si Kadowaki dia itu lebih membreakdown bahwa HCAI itu kan ini kan awalnya dari cloudy. Bagaimana kita tahu cloudy atau enggak? Itu first stepnya itu menggunakan deteksi dari cloud region, dari berdasarkan albedo gitu ya. Albedonya thresholdnya 0,3. Kalau dia kurang dari 0,3 gitu ya, berarti dia dianggap clear. Tapi kalau lebih dari 0,3 berarti ada objek di sana gitu ya. Berarti ada objek di sana. Nah, kalau ada objek di sana, dia masuk berarti ada cloud gitu ya. Nah, dari cloud itu ada pertimbangan lagi antara ini pakai Himawari 18 gitu ya, antara kanal 14 sama kanal 15 dikurangi kalau dia hasilnya tebal gitu ya, ada tebal gitu ya, berarti dia dikatakan ada awan di sana. Tapi kalau dia nilainya fraction, berarti dia fraction itu apa sih? Sebagian gitu ya, sebagian, ada tebal ada ini gitu ya. Kemudian kalau nggak lagi gitu ya, nggak memenuhi nilai ini juga, dia maka dikatakan semi transparan. Nah, dari sini ketahuan gitu ya. Oke, kalau dia opak berarti dia kan ini ada opak, ada semi transparan, dan ada fraksional. Itu nanti keluarnya adalah cumulus cloud, sisi cirrocumulus gitu ya, cirrocumulus. Nah, kemudian dari fractional ini kita lihat juga dari ketinggian awannya gitu ya. Ketinggian awannya berdasarkan
lapse rate gitu ya. Berdasarkan lapse rate itu ada, kalau dia very high itu antara 7 sampai 13 gitu ya. Terus kemudian middle itu antara 2 sampai 7, ini 7 sampai 13. Kemudian low itu antara 0 sampai 2. Nah, kalau dia masuk ke very high gitu ya, dia awan tinggi enggak gitu ya. Kalau iya gitu ya, lihat dia bagaimana sih. Ini balik lagi ke sini gitu ya, dia opak atau semi transparan. Kalau dia opak, lihat tuh BT B10 nya gitu ya, perbedaan antara B10 sama B8 nya. Kalau kurang dari 0 berarti dia CB, kalau enggak berarti dia dense cloud gitu ya. Nah, kalau ini yang semi transparan itu kalau iya berarti dia cirrus gitu ya. Nah, kalau ternyata dia termasuk awan tinggi, dilihat dia termasuk awan rendah enggak gitu ya. Oh ya, termasuk awan rendah, dia bisa menjadi middle cloud. Tapi kalau dia turun lagi, dia bukan, dia ternyata awan rendah gitu ya. Awan rendah, kita lihat dia bagaimana maksimum BT-nya pada kanal B13 sama kanal B3 sama minimum BT-nya kanal 13. Kalau dia kurang dari 10 gitu ya, kalau kurang dari 10 oh berarti dia CU. Kalau tidak, turun lagi pakai threshold yang lain. Apakah maksimumnya kurang dari lebih besar dari 1,5? Ini nilai perbedaan ini antara kanal B13 sama minimum maksimum B13 dikurangi minimum B13-nya antara 1,5 sampai 1,0. Kalau ternyata iya berarti dia SC, kalau tidak turun lagi. Apakah dia perbedaannya kurang dari 1,5? Kalau iya berarti jawabannya adalah 100 gitu ya. That's why di sini kita menemukan ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 jenis awan. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Ini yang kurang lebihnya ini adalah hasil dari HCAI, dari algoritma yang tadi itu gitu ya, dari albedo, ketinggian awan, kemudian perbedaan dari si kanalnya yang tadi split windows gitu ya. Jadi dari perbedaan dua kanalnya HCAI. Nah, di sini gitu ya, ini adalah perbedaan kalau menggunakan HCAI sama menggunakan split windows yang biasa. Bahwa kalau menggunakan HCAI itu jauh lebih komprehensif bands yang dipakai sesuai dengan Himawari yang juga menyediakan banyak bands gitu ya. Jadi dia dipercaya lebih akurat gitu ya, atau mungkin level confidence-nya jauh lebih tinggi karena dia menggunakan banyak pertimbangan dibandingkan SWA atau split windows analisis yang menggunakan beberapa saja gitu ya. Karena split windows analisis juga dia kan ada dari MTSAT ya, ketika dia cuman memiliki 5 bands gitu ya. Tapi ketika dia sudah migration gitu ya, sudah move on ke Himawari yang sudah memiliki 16 band gitu ya, that's why dia juga sudah makin kompleks cara identifikasinya. Nah, tadi sudah terkait CA gitu ya, terkait classical algoritma. Nah, yang sekarang kita pindah ke AI gitu ya. AI-nya yakni machine learning gitu ya. Nah, machine learning itu apa sih? Jadi dia adalah pembelajaran mesin. Dia itu intinya adalah mentrain data gitu ya. Mentrain data untuk mendapatkan suatu pola gitu ya, untuk mendapatkan suatu pola yang mempengaruhi dari decision modelnya kayak gitu. Nah, misalnya ini penelitiannya dari cloud detection dari using CNN, dan kebanyakan di antara metodenya machine learning itu yang paling banyak itu adalah deep learning gitu ya, atau misal image recognition gitu ya. Saya nggak tahu, tapi sekarang machine learning ini cukup banyak diminati gitu ya, dan dia cukup menambah di banyak hal. Karena apa? Karena overflowing data. Kalau kita biasanya bersinggungan dengan machine learning itu di mesin pencarian gitu ya, atau enggak mesin suggestion. Kalau kalian buka YouTube atau buka IG sekarang, dia tuh rekomendasinya tuh udah pakai AI. Jadi dia berdasarkan keseringan video kalian, keseringan dari video yang kalian tonton, maka suggestionnya dia juga pakai itu gitu ya. Atau misal
pakai cloud recognition gitu ya, itu pakai Google Trends, Google itu juga pakai AI gitu ya, pakai machine learning gitu ya, atau misal image recognition untuk yang fokus image kamera di smartphone gitu ya, untuk mengetahui oh ini yang dianggap manusia dan ini yang dianggap tidak gitu ya. Itu awalnya machine learning, dan sekarang itu udah merambah ke dalam lini yang lainnya, termasuk lini meteorologi atau misal remote sensing gitu ya. Jadi dia sudah banyak digunakan gitu. That's why terkait machine learning ini itu untuk image detection itu lumayan banyak yang baru literaturnya gitu ya, antara 2017 sampai 2020. Karena apa gitu ya, karena sudah semakin kompleks juga, atau metodenya udah semakin advance juga, jadi dia sudah bisa digunakan gitu ya. Atau enggak, kalau kalian suka drama Korea, ada drama baru namanya Startup gitu ya, dia tuh based on image recognition juga gitu ya. Nah, untuk si satelit ini juga menggunakan algoritma yang sama, yakni bukan algoritma yang sama sih, ya sama sih gitu ya, cuman beda purpose aja gitu ya. Kalau ini purpose-nya adalah recognition dari si cloud gitu ya. Nah, ini adalah strukturnya. Ini strukturnya dari image processing gitu ya. Image processing itu kita pakai data sampling. Jadi kalau pakai ML, machine learning, itu tuh kita harus menyediakan set of data, kita bagi menjadi data training, data validation, dan data testing kayak gitu ya. Itu panjang sih ceritanya gitu ya. Mungkin nanti insya Allah kalau ketemu saya lagi kita akan ngomong lebih banyak, tapi nanti terkait sama NWP, karena di sana adalah ranah saya gitu ya. Kalau satelit ini kan occasional gitu ya, occasional aja jadinya. Tapi thanks to advancement of technology gitu ya, jadi machine learning bisa masuk ke mana aja gitu ya. Nah, di sini dari penelitiannya si Ma tahun 2019, dia menggunakan Landsat dan dia membagi menjadi 3 kelompok bands gitu ya, 357 gitu ya, ini 357. Kemudian dia ditrain menggunakan CNN gitu ya, ini adalah metode dari machine learning. Nah, hasilnya gitu ya, bahwa CNN yang menggunakan 7 band, ini adalah arsitektur dari CNN-nya gitu ya, ada convolutional layer, ada pool layer, dan sebagainya gitu ya. Bisa dikepuin yang mau gitu ya, yang lebih yang interest gitu ya, biar ilmunya nggak di situ-situ aja. Nah, ternyata CNN7 itu memiliki konsistensi terhadap image dan true value gitu ya, terkait detection dari si cloud gitu ya. Bahkan dia dibilangnya, klaimnya gitu ya, dia bisa membedakan antara thin dan broken clouds gitu ya. Ini adalah contoh ininya, balik lagi saya hapusin biar nggak bingung gitu ya. Nah, ini adalah si cloud-nya, dan ini adalah hasil dari CNN. Ini adalah algoritma dari machine learning-nya, ini adalah data truth-nya, dan ini adalah image dari si satelitnya gitu ya. Ternyata dia bisa membedakan mana yang objek dan mana yang dia awan. Meskipun yang lingkaran merah ini adalah error gitu ya, error yang dihasilkan dari CNN gitu ya, bahwa dia bukan awan tapi dia dianggap sebagai awan, misal seperti itu ya. Itu ya namanya juga metode gitu ya, nggak selalu benar, tapi dia masih ada kekurangannya. Tapi dari sini setidaknya dia udah do best banget gitu ya, dia bisa menghasilkan pattern yang sesuai dengan awannya gitu ya, untuk deteksi si awan. Kemudian another machine learning juga gitu ya, kok yang tadi itu nah sekarang dia Japeson, dia menggunakan Landsat juga gitu ya, dan dia masih menggunakan using deep learning CNN juga gitu ya. Nah, dia bedanya itu di Max algoritma. Jadi yang sebelumnya dia menggunakan sama-sama menggunakan machine learning, tapi yang sebelumnya itu pakai Fmax algoritma. Nah, yang baru ini pakai CNN gitu ya. Ini adalah gambar image-nya, dan ini adalah truth value-nya, dan ini adalah Fmax algoritma, dan ini adalah CNN-nya gitu ya. Ternyata bisa kita lihat gitu ya, bahwa yang pakai CNN itu hampir mendekati pattern daripada ini kan dia ngeblok. Hampir semua ini dianggap sebagai awan, padahal kenyataannya awannya hanya ini saja kayak gitu ya. Nah,
dan ini pakai CNN itu jauh lebih baik. Artinya apa? Bahwa machine learning bisa digunakan untuk mengidentifikasi awan gitu ya. Dan kenapa sih machine learning ini akhirnya jadi salah satu pilihan gitu ya, karena yang tadi saya bilang gitu ya, abundance of datanya itu sudah banyak sekali, dan menggunakan machine learning itu lebih efektif gitu ya, karena dia tidak perlu algoritma yang panjang sekali. Masih ingat tadi HCAI itu kan algoritmanya panjang banget ya, sedangkan kalau machine learning dia menyuruh si mesinnya untuk belajar sendiri. Nih saya kasih image gitu ya, kalian recognize sendiri patternnya seperti apa gitu ya. That's why dalam machine learning itu ada yang namanya supervised sama unsupervised, yaitu panjang ceritanya gitu ya. Yang penting kalian tahu aja bahwa ada another approach loh gitu ya. Nah kalau ini yang paling baru yang saya ikuti, jadi beberapa waktu terakhir, dan insya Allah ya masih berjalan sih sampai nanti Februari 2021 saya ikut workshop namanya pemanfaatan AI untuk environmental gitu ya. Itu miliknya NOAA gitu ya, bisa kepo juga gitu ya di ininya NOAA. Jadi dia orang-orang yang interest sama machine learning, dan dia untuk environment isu gitu ya, environment isu bisa pergi ke sana. Nah di sana itu banyak banget gitu ya, salah satunya juga untuk satelit gitu ya, untuk deteksi atau image recognition dari satelit, meskipun saya interestnya di pemodelannya sih gitu ya, dari si pemodelannya. Nah kalau di sini gitu ya, ini ada salah satu punyanya, jadi di sana ada hackathon juga gitu ya, hackathon dari para partisipan. Nah ini punyanya Highness dan teman-temannya tahun 2020, dia mendeteksi low cloud dari GOES. Masih ingat GOES, citranya si satelit Amerika gitu ya, menggunakan random forest gitu ya. Nah motivasinya itu simple gitu ya, karena waktu itu ada cold air outbreak tahun 2020 pada tanggal 3 Februari. Nah di sana gitu ya, di sana itu ternyata ada ini yang warna biru ini adalah low cloud gitu ya, ada low cloud. Nah di sini ada high cloud. Nah cuman yang di warna merah ini gitu ya, itu ada pertanyaan gitu ya, kira-kira yang di bawahnya tanda merah ini kan high cloud gitu ya, itu ada low cloud nggak ya gitu. Nah secara meteorologi gitu ya, meteorology experience pasti bilangnya iya gitu, karena ketutupan sama awan tinggi, karena ini kan awan rendah semua, pasti di sini tuh juga ada awan rendahnya. Cuman dari deteksi si satelit itu nggak kelihatan gitu ya. Nah terus bagaimana ya supaya dia bisa kelihatan? Nah akhirnya dibuatlah studi ini gitu. Jadi untuk mengeksplor penggunaan machine learning untuk mengetahui atau mengimprove kemampuan satelit dalam mendeteksi low cloud. Nah itu menggunakan random forest gitu. Hasilnya bagaimana gitu ya? Saya tutupin aja, saya balikin dia gitu ya, mohon maaf gitu. Nah dia menggunakan kanal ini gitu ya, kanal-kanal yang digunakan sepanjang ini gitu ya. Kemudian dia juga menggunakan ECMWF, bantuan dari model gitu ya, untuk relative humidity, untuk train datanya. Nah hasilnya adalah, nah ini ada menggunakan 3 kriteria, POD, VAR, sama CSI. Bisa kepo juga gitu ya, atau mungkin nanti akan lebih dijelaskan kalau kalian ngomongin pemodelan, tapi nggak apa-apa lah ya, kalian belajar lebih advance, jadi lebih banyak knowledge yang diserap dan lebih banyak kepo, jadi tahu duluan gitu ya. Karena biasanya orang yang bukan sukses sih, orang yang mungkin punya ya bukan sukses sih, orang yang ya bisa dibilang sukses sih, nggak sukses, setidaknya dia lebih tahu dulu daripada orang yang lain. Karena ini saya relate tuh, gak apa-apa ya ke tempat yang lain, relate tuh ceritanya ibunya Maudy Ayunda gitu ya. Pada saat itu ibunya Maudy Ayunda bilang sebenarnya Maudy Ayunda itu sama saja dengan anak-anak yang lain seumurannya, cuman yang bikin dia menjadi Maudy Ayunda yang sekarang bisa mendapatkan achievement yang luar biasa, S1 Oxford, S2 Stanford, itu adalah saya mengenalkan Audi itu sesuatu yang baru lebih dahulu dari teman-temannya. Jadi kesempatan mengenal lebih
terlebih dahulu itu ternyata menjadi kesempatan gitu ya. Jadi kalian mengetahuinya, jadi kalian hemat di waktu. Jadi ketika orang lain masih mengetahui ini, kalian sudah mengetahui lebih banyak. Maka kalau kalian bisa memanfaatkan kesempatan itu, privilege itu gitu ya, ya itu bisa dibilang bisa menjadi suatu kunci untuk menuju gerbang kesuksesan. Itu relate tuh ceritanya Maudy Ayunda sih gitu ya. Ya ini nggak ada hubungannya, cuman ya bisa dihubungkan gitu ya kalau kalian mengerti filosofinya gitu ya. Jadi dari mesin learning itu gitu ya, atribut yang digunakan untuk menilai itu adalah POD, CSI sama VAR gitu ya. Nah ternyata dari probability of detection-nya itu naik, jadi yang warna darker ini adalah new result pakai mesin learning. Nah kalau yang originalnya dia yang non mesin learning, dia menggunakan algoritma standar gitu ya, pakai CA, algoritma standar. Ternyata POD-nya itu jauh lebih tinggi gitu ya, probability of detection-nya itu jauh lebih tinggi ketika menggunakan mesin learning gitu ya. Begitu pula dengan critical success index-nya gitu ya, meskipun untuk VAR-nya dia so-so sih gitu ya, untuk false alarm ratio-nya dia nggak begitu ada perbaikan. Nah ini adalah contoh gambarnya gitu ya, ketika menggunakan old gitu ya, ini yang sebelah kiri, ketika menggunakan new machine learning dia yang sebelah ini gitu ya. Nah di sini gitu ya, yang dia di highlight itu adalah ini. Jadi yang warna ungu itu adalah gabungan dari high, mid, low cloud yang dia menandakan deepest cyclone, karena cyclone itu kan dia gabungan dari banyak klaster awan gitu ya, dari CB yang dia memiliki awan rendah, dia memiliki awan jenis menengah, dan dia memiliki awan jenis tinggi juga gitu ya. Itu bisa dideteksi pakai si mesin learning ini gitu ya. Termasuk ini adalah si tropical cyclone-nya gitu ya, termasuk juga jenis yang lain gitu ya. Jadi dia jauh lebih, perbaikan deteksinya jauh lebih baik kayak gitu. Nah ini posternya, sayangnya saya ini nggak ada di mana, di umum gitu ya, karena dia masih dalam bentuk poster. Tapi kalau kalian pergi ke NOA-nya gitu ya, ke NOA workshopnya, insya Allah dia ada di sana. Ingetin saya aja, nanti saya kasih linknya di video description. Nah kemudian apakah semua itu udah selesai gitu ya? Enggak. Jadi berdasarkan review artikel tahun 2019 gitu ya, miliknya siapa tadi tuh, yang di awal-awal, miliknya Mahayan sama Patania tahun 2019, bahwa masing-masing algoritma itu memiliki kelebihan dan kekurangan gitu ya. Misal ini machine learning, ini classical algoritma, dan ini adalah metode-metodenya gitu ya. Dia memiliki strength dan limitation gitu ya. Artinya apa? Bahwa masih banyak banget opportunity untuk kalian mendevelop sesuatu yang baru gitu ya. Yang pasti adalah kita tetap harus menghargai penelitian yang lama dan kita melihat celahnya di mana, dan itu bisa menjadi suatu objek penelitian yang baru gitu ya. Jadi ada opportunity di sana. Silakan dibaca, saya nggak akan menjelaskan satu persatu gitu ya, karena banyak banget gitu ya. Jadi for those who are curious, it's free, it's always welcome untuk belajar. Nah terkait itu kita next ke CB identification gitu ya. Dari CB identification itu misal ini punyanya dari Inoue kalau nggak salah ya, dari TER1 sama IR perbedaan atau BTD IR1 IR2 gitu ya. Sebenarnya kenapa sih untuk CB sama MCS-nya itu nggak banyak, karena terkait cloud detection itu cloud type detection gitu ya, cloud type detection otomatis akan belajar tentang CB juga gitu ya. Makanya tuh nggak banyak kayak yang tadi slide-nya gitu ya. Nah kok dari sini gitu ya, ini pakai misalnya pakai MTSAT punyanya Inoue gitu, atau mungkin praktikal kalian juga kalian menggunakan ini, saya nggak tahu gitu ya. Itu batas awalnya adalah kalau no cloud itu 293 pikselnya gitu ya. Jadi kalau ada piksel awan, dia memiliki tinggi gelombang, tinggi gelombang, suhu puncak gitu ya, suhu puncak awan, brightness sekian amount, sekian Kelvin gitu ya. Nah ini kalau yang 293 ke atas berarti dia dianggap no cloud.
kalau dia 275 dia middle, kalau high cloud 240. Nah CB ini pasti dia masuknya high cloud gitu ya. Nah tapi dilihat lagi gitu ya, high cloud seperti apa gitu ya, 240 ke bawah gitu ya, itu bisa dianggap CB. Kita lihat BTD nya, kalau antara IR1 kurangi IR2 dia 2 Kelvin, dan dia antara IR1 dikurangi WV dia 3 Kelvin, maka itu bisa dipastikan sebagai CB gitu ya. Ini secara objektifnya. Nah ini ada paper milik Muller tahun 2018 gitu ya. Dia nggak hanya dari CB tapi dia juga mengcombine dengan NWP filter, yakni terkait sama stabilitas gitu ya. Nah stabilitas yang dipakai itu adalah CAPE, total index sama convective index. Saya nggak tahu kalian udah pernah dapat atau enggak, tapi kalau belum pernah dapat berarti ini adalah something new gitu ya, yang bisa kalian kepoin juga. Nah di sini gitu ya, dia menggunakan 13 eksperimen gitu ya, dengan menggunakan 13 threshold yang berbeda-beda, dengan menggunakan NWP yang juga berbeda-beda gitu ya. Nah ternyata di sini meskipun POD-nya untuk yang without filter itu selalu lebih tinggi gitu ya, mana without ini gitu ya, daripada yang menggunakan filter, cuman kita harus tahu VAR-nya itu jauh lebih rendah. Artinya apa gitu ya, ketika VAR itu adalah false alarm ratio, jadi dia adalah alarm yang menentukan bahwa errornya tinggi atau tidak. Dan ternyata ketika kita menggunakan NWP, meskipun cloud probability detection-nya dia jauh lebih rendah, tapi errornya dia berkurang gitu ya. Dari awalnya 46% dia bahkan turun menjadi 20,1%. Bahkan gitu ya, ini yang dia menggunakan ini 27, dia bisa turun menjadi 18%. Dan CSI itu critical success index makin tinggi makin bagus gitu ya. Ketika dia menggunakan NWP dia sampai 71% gitu ya, dibandingkan yang tidak, hanya 52,5 gitu ya. Artinya ketika kalian menggunakan filter yang lain gitu ya, menggunakan data masukan yang lain, nggak hanya satelit gitu ya, ternyata itu bisa membantu untuk CB identification gitu ya. Artinya kita combine dengan data yang lain, salah satunya dengan pemodelan, karena memang banyak banget toolsnya gitu ya, toolsnya si forecaster untuk menentukan dia itu extreme weather atau tidak gitu ya. Nanti akan jauh lebih panjang lagi gitu ya, terkait machine learning juga gitu ya, bagaimana kita bisa menentukan ini nanti hail, ini nanti itu gitu ya. Itu long way story, tapi nggak apa-apa karena kalian masih semester 5, kita belajar sedikit-sedikit saja gitu ya, kita singgung sedikit-sedikit meskipun banyak cerita yang menarik banget gitu ya buat yang interest terkait masalah ini. Atau misal ini saya masih agak bingung, tapi ini ada di slide-nya Pak Anderson, karena bagaimanapun beliau mengampu satelit di semester sebelumnya, jadi saya menghargai materi beliau gitu ya. Kalau dari sini dari Himawari kanal 10,04 gitu ya, kalau dia kurang dari minus 50 itu kita bisa curigai bahwa dia mungkin ada CB gitu ya. Kemudian kita lihat perbedaannya, kalau dia kurang dari 3 derajat Celcius itu nanti bisa menjadi 3 gitu ya. Nah ini saya nggak taunya adalah ini kenapa dia bisa naik, meskipun di situ dibilangnya adalah extended threshold untuk tropical gitu ya, untuk tropical, karena kan kebanyakan peneliti itu kan banyakan di daerah mid sama high latitude gitu ya, sedangkan di tropical itu kan beda jenis awannya gitu ya, that's why beda thresholdnya. Nah ini ada 3 gitu ya, kalau dia antara T10 pangkat min 4 pada waktu sekarang dikurangi T12,4 pada waktu sebelumnya dia adalah T-10 gitu ya, itu ada 3. Kalau dia thresholdnya antara 20 sampai 30 dia advisory gitu ya, berarti kemungkinan. Nah kalau dia 30 sampai 45 berarti dia warning, nggak apa-apa ya, mohon maaf ini adzan subuh. Dan kemudian warning, dan kemudian kalau dia lebih dari 45 dia berarti harus ada tindakan. Dan ini adalah contoh dari algoritma ini, bisa dilihat di website BMKG gitu ya. Ini untuk yang tanggal 17 November 2020. Bisa juga CB identification itu dari
intensitas petir gitu ya. Berarti kalau di sini karena kita tahu ya bahwa yang terkait petir itu kan biasanya aktivitas cumulonimbus gitu ya, aktivitas cumulonimbus yang kuat banget. Nah itu CB dari lightning statisnya atau juga dari dampaknya gitu ya, ini dari sambarannya. Kalau di sana ada sambaran, ada petir, berarti kemungkinan di sana ada CB identification kayak gitu ya. Nah ini adalah contoh studi kasus analisis heavy rain dan strong wind menggunakan satelit gitu ya pada tanggal ini. Nah ini adalah kejadian penyeberangan Pasar Minggu ambruk karena katanya ada hujan deras dan strong wind. Terus kita lihat, kita minta bantuan, kita menggunakan bantuan satelit analisis, beneran nggak sih di sana ada sesuatu awan yang menyebabkan extreme weather ini. Dan ternyata dari satelit IR ternyata dia memang ada gumpalan awan gitu ya, gumpalan awan yang dimana ketika kita menggunakan satelit gitu ya, kalian pasti sudah belajar gitu ya, kita lihat ketika kita ambil titik sini ternyata ini adalah time series dari history cloud CTT-nya, cloud top temperaturnya. Ternyata ada kenaikan antara jam 07 sampai 07.30, ini jamnya gitu ya mungkin. Nah ini ada kenaikan yang awalnya dia tinggi puncaknya 10, terus kemudian dalam waktu ini dia langsung menjadi minus 70, yang dimana CB tadi bisa kita curigai kalau dia CB kalau dia minus 50, dan ternyata dia memang ada awan dengan CTT sedemikian, berarti kita bisa curigai di sana ada CB gitu ya. Terus kemudian kita lihat cloud statistik analisisnya, kita lihat di ininya 10,4, kanal 10,4, ternyata dia memang ada awan dengan average CTT minus 66,1, yang dimana perbedaan antara kanal 10,4 sama 12,4 nya itu adalah 2,61, berarti dia fix dia CB gitu ya. Ini adalah contoh analisis sederhana menggunakan satelit gitu ya, menggunakan satelit yang mungkin kalian juga belajar di praktikal. Nah berpindah dari CB kita pindah ke MCS. Nah MCS ini sebenarnya agak tricky gitu ya, karena Indonesia itu sebenarnya nggak yang benar-benar punya MCS, karena MCS itu bisa dikatakan MCS itu dia harus memiliki definisi seperti ini gitu ya. Misal dia itu secara fisikal karakteristik dia itu ada awan besar sekali dan dia nilai suhunya itu CTT-nya IR temperaturnya itu minus 52 derajat Celcius dengan area yang besar antara luasannya tuh 50.000 km kayak gitu ya, dan dia itu durasinya harus bertahan sebagai awan dengan klaster seperti itu antara 6 jam hingga lebih kayak gitu. Dan eksentrisnya itu adalah 0,7 gitu ya eksentrisnya. Ini mungkin juga sudah dijelaskan sama Pak Adit di praktikal atau mungkin nanti akan dijelaskan di praktikal kayak gitu ya. Nah ini berdasarkan dari JIRAC tahun 2003, dan ini banyak banget disitasi senior-senior kalian terkait MCS identification gitu ya. Nah dia itu menggunakan satelit 3 tahun gitu ya, hidrologi Global Hydrology Resource gitu ya di Alabama, dan dia menggunakan IR kanal dengan resolusi 14 km. Nah di sini dia stepnya adalah dia menentukan threshold, ini nggak tahu kenapa dia jadi tanda tanya gini gitu ya, threshold antara minus 52 derajat. Jadi kalau dia ada pumpunan awan minus 52 derajat Celcius, oh berarti kita harus curigai. Nah kemudian setelah ada curigai, kita next ke pindah ke step selanjutnya. Kita lihat gitu ya, apakah dia centroidnya gimana, eksentrisnya bagaimana gitu ya, gather hourly size-nya bagaimana. Mungkin secara detailnya dijelaskan nanti sama Pak Adit di praktikalnya gitu ya. Nah ini adalah contoh-contohnya gitu ya, akhirnya dia bisa di breakdown kapan dia dikatakan MCC gitu ya. MCS itu kan mesoscale system. Nah kalau MCC itu mesoscale convective. Nah kalau PICS itu P itu persisten kalau nggak salah ya, persif atau persisten cloud system gitu ya. Ini ada bedanya gitu ya, meskipun saya tahu nanti mesoscale ini di breakdown lagi di semester 7 gitu ya, ada yang namanya gamma, ada skala beta gitu ya, ada skala alpha. Ini yang seperti saya bilang, saya memberikan kesempatan kalian jauh lebih dahulu mengenal gitu ya daripada teman-teman yang lain, dan biar nanti kalian bisa lebih paham atau bisa lebih mengembangkan lagi gitu ya. Nah dari sini
dari penelitian ini gitu ya, diketahui bahwa MCC-nya itu rata-rata memiliki eksentris seperti sekian gitu ya. Jadi yang ini adalah means-nya, yang ini adalah standar deviation-nya gitu ya. Nah, untuk MCS ini susah-susah gampang gitu ya. Karena apa? Karena yang tadi saya bilang di Indonesia itu nggak banyak kejadian MCC, kalaupun ada itu tuh nggak yang benar-benar dikatakan MCC, karena tadi nggak semua kriteria fisikal ini yang tadi yang gambar pertama ini fisikal kriterianya itu dapat terpenuhi. Tapi kalaupun ada itu contohnya yang ada di Papua gitu ya, di Papua sama di mana bukan Selat Malaka, mana sih antara Sumatera sama Singapura itu namanya selat apa sih, Selat Malaka ya atau bukan ya, pokoknya selat itulah gitu ya, saya lupa apa namanya. Nah itu MCC-nya ada di sana, itu banyak banget atmospheric scientist yang di sana. Salah satunya tuh papernya Pak Denny gitu ya, itu terkait sama MCS identification menggunakan satelit. Jadi boleh dikepo untuk yang interest di sana. Oke, karena ini banyakkan contoh jadi tidak ada kesimpulan, dan jangan lupa untuk join Zoom meeting seperti schedule. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you.